Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Kalisya Syafa dari program studi ilmu komunikasi dengan NIM 106125026. Pada video ini saya akan membahas fenomena yang terjadi dalam kelompok tugas mata kuliah kompetensi komunikasi antar kelompok atau KKAP menggunakan grouping teori. Kerja kelompok merupakan hal yang sangat sering kita lakukan selama perkuliahan. Dalam sebuah kelompok, setiap anggota tentu memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing agar tujuan kelompok dapat tercapai. Namun pada kenyataannya, tidak semua anggota kelompok memiliki kontribusi yang sama. Ada anggota yang lebih aktif dan ada juga anggota yang kurang berpartisipasi. Perbedaan kontribusi tersebut dapat mempengaruhi proses komunikasi dalam kelompok. Fenomena tersebut saya temukan dalam kelompok mata kuliah KKAP dan kemudian saya analisis menggunakan grouping teori. Fenomena yang saya amati terjadi pada kelompok KKAP yang terdiri dari 3 orang anggota, yaitu saya sendiri, anggota A, dan anggota B. Pada tanggal 31 Maret, saya membuat grup untuk membahas tugas yang diberikan oleh dosen. Saya meminta seluruh anggota untuk mempelajari materi dan mencari studi kasus yang akan digunakan. Kemudian, pada tanggal 1 April, saya mengirimkan materi dan instruksi tugas ke dalam grup agar seluruh anggota dapat memahami materi terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Pada proses pengerjaan tugas, terdapat perbedaan kontribusi antar anggota kelompok. Sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh saya dan anggota A. Observasi dilakukan melalui percakapan grup selama proses pengerjaan tugas berlangsung. Pada awalnya, seluruh anggota memberikan respon yang positif terhadap tugas yang diberikan. Selanjutnya, anggota A mulai mengirimkan materi dan ikut berdiskusi mengenai isi presentasi. Kemudian, saya menyusun PowerPoint dan melakukan diskusi hingga malam hari dengan anggota A untuk menyelesaikan tugas. Sementara itu, anggota B sempat menyampaikan keinginannya untuk membantu, tetapi hingga tugas selesai tidak terdapat kontribusi tambahan yang diberikan. Setelah presentasi selesai, anggota B menyampaikan permintaan maaf karena merasa kurang berkontribusi selama proses pengerjaan tugas. Fenomena ini dianalisis menggunakan grouping teori yang dikemukakan oleh Irving Janis, di mana dia menjelaskan bahwa dalam sebuah kelompok, anggota seringkali lebih menjaga keharmonisan dan menghindari konflik dibandingkan menyampaikan kritik atau perbedaan pendapat. Anggota kelompok cenderung mengutamakan kesepakatan dan hubungan yang baik agar kelompok tetap berjalan dengan lancar. Akibatnya, masalah yang sebenarnya terjadi dalam kelompok terkadang tidak dibahas secara terbuka karena anggota lebih memilih menjaga suasana kelompok. Berdasarkan hasil observasi, saya dan anggota A memilih untuk tetap menyelesaikan tugas tanpa membahas secara langsung kurangnya kontribusi dari anggota B. Kami tidak memberikan teguran ataupun membicarakan masalah tersebut selama proses pengerjaan tugas berlangsung. Hal ini kami lakukan karena kami lebih memilih menyelesaikan tugas tepat waktu dan menjaga hubungan baik antar anggota kelompok. Kondisi tersebut sesuai dengan grouping teori, di mana anggota kelompok lebih mengutamakan keharmonisan kelompok dibandingkan membahas konflik atau permasalahan yang ada. Akibatnya, tugas dapat diselesaikan dengan baik, tetapi terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian pekerjaan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa grouping teori dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dalam kelompok tugas ini. Anggota kelompok cenderung memilih menjaga hubungan baik dan menghindari konflik dibandingkan membahas masalah yang terjadi selama proses pengerjaan tugas. Dari pengalaman ini, saya juga belajar bahwa komunikasi yang terbuka sangat penting dalam kerja kelompok agar pembagian tugas dapat berjalan lebih seimbang dan seluruh anggota dapat berkontribusi dengan baik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.